Hai sobat, jumpa lagi dengan kami dari Jajaku Channel. Seperti biasa, kita akan berbagi pengalaman aneka kegiatan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Video kita kali ini akan membahas tentang aplikasi presentasi, yaitu Microsoft Office PowerPoint, di mana video ini kita usahakan bersambung ya. Dan sebelumnya kita sudah juga membuat video tentang pengenalan presentasi. Ya, bisa dicari atau dilihat di list video channel kami. Kali ini khusus untuk aplikasi PowerPoint yang akan kita bahas adalah bagaimana kita membuka atau menjalankan aplikasi PowerPoint tersebut. Kemudian kalau membuka tentunya pasangannya adalah bagaimana kita menutup aplikasi PowerPoint tersebut. Terus bagaimana kita membuat dokumen baru, ya, membuat halaman slide baru. Kalau sudah ada dokumen, berarti bagaimana caranya kita menutup dokumen, menyimpan dokumen, ya, dan bagaimana kita men-slideshow-kan atau membuat tampilan presentasi. Jangan lupa sebelum kita mulai, biar tidak ketinggalan video dari kami, ya, biar di perangkat kita muncul notifikasi. Silakan di-subscribe channel kami. Siapa tahu ada manfaatnya, dan juga di-share, siapa tahu juga sekeliling kita membutuhkan informasi ini. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah bagaimana kita membuka atau menjalankan aplikasi PowerPoint. Ada berbagai cara dan cara ini hampir sama dengan aplikasi-aplikasi perkantoran yang dalam paket Office dari Microsoft ya. Yang pertama kita bisa lihat pada desktop, biasanya kalau kita install ya aplikasi, nah ini ada shortcut, yaitu gambar atau simbol yang mewakili suatu program atau aplikasi. Kalau kita klik atau kalau kita open, itu akan mengarah pada aplikasi tersebut. Kita bisa double klik, yaitu klik kiri 2 kali, ya, tombol mouse kiri 2 kali secara cepat, atau klik kanan, kemudian muncul pop-up menu. Ini namanya pop-up menu, menu yang keluar pada saat kita klik kanan mouse, kemudian pilih open. Pilih itu berarti klik kiri sekali ya. Akan terbuka aplikasi Office PowerPoint-nya. Berikutnya kalau misalkan di sini tidak ada, ya, misalkan tidak ada shortcut pada desktop, kita bisa mencarinya lewat menu Start Windows ya. Di sini ada tombol Start Windows. Ini. Kita bisa klik, kemudian akan muncul menu, dan di sini kita bisa cari PowerPoint. Kita bisa geser. Nah, di sini kita sudah ketemu yang disebut sebagai PowerPoint. Kita cari tadi tempat menutup. Nah, ini kita ketemu ya PowerPoint ini. Atau juga kita bisa melihatnya pada instantnya ya. Di sini biasanya aplikasi yang sering digunakan di Windows 10 ya, atau tampilan start menunya seperti ini, itu biasanya kita bisa in di sini ya. Ini ada PowerPoint ya. Kita bisa pilih saja langsung dan akan terbuka seperti ini, sama seperti yang tadi. Cara berikutnya adalah dengan pencarian ya. Pada
saat kita klik tombol Start Windows ini untuk menampilkan menu Start Windows, kita bisa ketik saja langsung Power. Ya, maka di sini akan muncul PowerPoint. Kenapa nggak kita ketik PowerPoint? Kalau kita ketik Power sudah muncul yang kita inginkan, ya nggak usah ketik lengkap, nggak apa-apa. Ya, ini sama dengan kalau kita mengklik ini, ya, yaitu ikon searching ini. Nah, ini sama. Cara berikutnya adalah melalui dokumen. Yang dimaksud di sini adalah tentunya dokumen yang dibuat atau hasil simpan dari dokumen presentasi. Misalkan kita coba cari, mudah-mudahan ada. Oh ya, ada. Ya, kita bisa lihat di sini. Ini ada file dan tipenya. Ini kita bisa lihat di kolom tipenya pada aplikasi File Explorer. Ya, jadi karena kita ingin mencari dokumennya, keterangannya Microsoft PowerPoint. Kita bisa tinggal double klik, ya, enter atau klik kanan, ya, open pada dokumen tersebut. Kita buka, misalkan klik kanan, pilih open. Maka akan membuka dokumen yang sekaligus juga akan membuka aplikasi presentasi PowerPoint. Mudah bukan? Itu tadi beberapa cara kita membuka aplikasi PowerPoint. Sekarang bagaimana kita membuat dokumen baru, dokumen presentasi pada aplikasi PowerPoint. Tahap pertama tentunya kita harus buka aplikasinya ya dengan berbagai cara yang tadi kita sudah bahas. Kemudian jika tampil seperti ini kebetulan yang kita pakai adalah Microsoft Office 2019 ya. Kemudian di Windows 10. Pada saat tampilan seperti ini, kita bisa pilih blank presentasi. Artinya blank presentasi itu presentasi kosong, dokumen kosong. Kita bisa klik di sini. Nah, di sini kita bisa klik. Kemudian akan tampil seperti ini. Ini tampilan dari Microsoft Office PowerPoint. Untuk yang ini abaikan ya. Ini bukan bagian PowerPoint. Ini hanya alat bantu presentasi atau pembuatan video ini aja untuk memberikan coretan di layar. Jadi bukan PowerPoint, jadi abaikan ini ya. Baik, kita akan lihat di sini bagian-bagian dari Microsoft Office PowerPoint. Yang pertama ada namanya Quick Access Toolbar. Mana Quick Access Toolbar? Nah, itu di sini. Ini. Deretan ini. Ini namanya Quick Access Toolbar. Quick cepat, akses itu ya berarti akses ya. Penggunaannya toolbar itu namanya ya tempat berkumpulnya tools atau alat. Artinya apa? Di situ berisi ikon atau shortcut perintah yang sering digunakan. Jadi biar mencarinya mudah, maka di sini ada kumpulan shortcut-nya. Nah, ini. Apa saja kita bisa lihat di sini ada menyimpan, unduh, redo, kemudian ada slideshow. Kalau ingin ditambahkan lagi, kita bisa munculkan di sini. Ya, ada new, baru, open, membuka, silakan. Kita bisa mengcustom perintah-perintah atau proses yang sering kita gunakan. Bagian berikutnya adalah title bar. Title bar ada di mana? Ada di sini. Ini namanya
title bar, yaitu tempat untuk menampilkan atau mengetahui nama dari dokumen. Kalau kita membuat dokumen baru, presentasi baru, maka akan dikasih nama presentasi 1. Kenapa sudah ada nama filenya? Walaupun dokumen ini belum pernah kita simpan, tapi suatu dokumen harus mempunyai identitas. Tinggal nanti kita tetap menyimpan pakai nama default yang diberikan oleh sistem, dalam hal ini aplikasi PowerPoint-nya, atau kita memberikan nama sendiri. Nah, itu nanti akan tampil di deretan atas ini. Bagian berikutnya adalah yang disebut sebagai ribbon menu dan tab ribbon menu. Di tampilan aplikasi Office itu ada yang disebut ribbon. Ribbon itu tempat ini. Jadi ini di aplikasi Office ini disebut sebagai ribbon, maka kadangkala disebut sebagai ribbon menu. Di ribbon menu ada kepala ya atau tab, maka mana saja ini ada file, ada home, ada insert, ada draw, design dan seterusnya. Itu disebut sebagai tab ribbon. Dimana kalau kita pilih, kita buka masing-masing tab ini, menu ini atau sederhananya disebut menu, itu akan membuka ribbon ini. Di dalam ribbon menu atau di dalam menu itu ada yang disebut sebagai grup. Mana grup? Ambil contoh, kita ada di menu view atau tab menu view. Di sini ada kelompok-kelompok ikon proses ya atau ikon perintah. Ini ada presentasi view, kemudian ada satu kotak ini master view, satu kelompok ini lagi kelompok show, ini kelompok zoom. Nah, itu yang disebut sebagai grup ya, atau grup ikon menu. Berikutnya ada yang disebut sebagai control window. Control window. Nah, ini di sini ya, control button window. Nah, ini ada minimize. Minimize itu kalau kita pilih tampilan aplikasinya seolah-olah menutup, tapi dia tidak menutup, tapi disembunyikan di bawah ini. Ini di taskbar sini, ini ada kelihatan shortcut-nya. Nah, itu kalau kita restore, kita klik akan membuka lagi. Kemudian ada minimize, maximize, ini mengecilkan dan membesarkan jendela, kemudian close yang silang ini. Jadi kalau minimize, maximize seperti ini. Kalau ini menutup ya tentunya. Berikutnya adalah di bagian tengah, kita lihat di sini pada lembar kerja atau tampilan utama Office PowerPoint itu terbagi menjadi 3. Ini ada 3 sebenarnya. Sembunyi sebentar. Nah, jadi jendela pertama, bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Nah, bagian yang pertama ini disebut sebagai slide panel ya, atau bagian jendela yang berisi kumpulan slide. Dalam hal ini bisa kita sebut sebagai halaman ya, tapi di aplikasi presentasi itu biasanya disebut sebagai slide. Jadi di jendela nomor 1 ini, bagian nomor 1 ini disebut sebagai slide panel. Maka kalau misalkan kita tambahkan halaman baru atau slide baru, nah ini yang semula 1 sekarang jadi 2 dan seterusnya. Kemudian di bagian yang kedua ini bagian utama ya, di sini adalah lembar kerja utama, kanvasnya ibaratnya ya, atau kertasnya. Jadi
kita di bagian sini bisa memberikan teks, bisa memberikan gambar, video, dan sebagainya yang bisa kita masukkan sebagai objek presentasi. Kemudian yang di bagian ketiga ini adalah notes panel ya. Di sini untuk memberikan catatan. Tapi catatan ini tidak masuk dalam media presentasi di bagian 2 ini, jendela 2 ini. Ini biasanya dibuat untuk apa ya? Kalau catatan itu misalkan di slide ada yang perlu diperjelas tapi tidak ingin ditampilkan, maka kita bisa mengetiknya di sini, di note ini. Berikutnya adalah slide number di sebelah kiri bawah. Maaf, ketutupan. Ini namanya slide number. Digunakan untuk melihat posisi dan jumlah slide atau istilah lainnya seperti melihat posisi halaman yang sedang kita lihat dan jumlah halaman yang ada. Kita lihat di sini tulisannya adalah slide 2 of 2. Artinya kita lihat di sini ada slide 1, ada slide 2. Posisi kita ada di slide 2 kedua, dari total ada 2 slide ini. Itu caranya. Berikutnya view mode ya. Di sini ada view mode ya, mode tampilan ya. Ini view mode. Ada slideshow, kemudian ini ada ya tampilan slide nah, seperti ini. Nah, ini slideshow. Tampilan editornya. Nah, itu mode-modenya. Silakan dipilih sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian ada zoom slider. Mana zoom slider? Ini zoom slider. Ini namanya zoom slider. Digunakan untuk memperbesar, memperkecil tampilan ya. Bukan objeknya, tapi tampilan, view-nya saja. Terus ada di sebelah kanan, ini ada scroll bar. Fungsinya untuk menggulung layar. Menggulung layar itu seperti ini. Jadi ini scroll bar, vertical scroll bar. Nah ini menggeser-geser gulung layar kalau biasanya tampilan yang kebesaran dari ukuran displaynya atau ukuran layarnya. Itu tadi bagian dari jendela aplikasi presentasi PowerPoint. Berikutnya adalah bagaimana kita membuat dokumen baru pada aplikasi PowerPoint. Seperti yang sudah kita singgung di awal, untuk membuat dokumen baru, kita tinggal buka saja aplikasi PowerPoint-nya, kemudian kita pilih blank presentasi di sini. Maka akan diberikan lembar kerja baru. Kemudian cara menyimpan dokumen, kita bisa melalui menu file, kemudian ada save atau save as. Kita lihat di sini, ada save atau save as. Save biasanya digunakan untuk menyimpan dengan identitas yang sama, misalkan nama dokumennya, kemudian lokasinya. Kalau save as, kita dimungkinkan untuk merubah identitas nama dokumennya beserta lokasi penyimpanannya. Tetapi kalau dokumen ini pertama kali kita buat dan pertama kali kita simpan,
biasanya baik itu kita memilih Save atau Save As, itu pasti akan diminta nama dokumennya sama lokasi penyimpanannya. Tadi di awal kita sudah bahas tentang title bar, ya, title bar yang di sini. Ini dikasih nama default presentasi 1. Akan kita coba menyimpan dokumen ini. Misalkan kita kasih nama latihan perdana. Terus ekstensinya, ya, ekstensi dokumen presentasi defaultnya pada Office 2019 adalah PPTX ini. Ya, ini lokasi penyimpanannya, ada di download. Kemudian ini nama filenya, latihan perdana. Ini ekstensinya. Kita menggunakan PPTX. Kita simpan. Maka kita bisa lihat di sini yang semula di title bar tampilnya presentasi 1 atau presentation 1, sekarang berubah menjadi latihan perdana. Kenapa berubah? Ya karena dokumennya kita simpan dengan nama yang kita inginkan sendiri. Berikutnya bagaimana kita membuka dokumen. Ya, kalau tadi membuat dokumen baru, sekarang membuka dokumen. Kita ambilkan contoh. Ini PowerPoint kita tutup, kemudian kita buka dokumen baru. Di sini terlihat jelas presentasi 1. Kita ingin membuka dokumen yang tadi yang kita simpan, yang kita kasih nama tugas perdana. Caranya adalah klik menu file ini, kemudian kita pilih open, ini ya, kita pilih open, terus kita tinggal arahkan di mana tadi kita menyimpan dokumennya. Kita browse, tadi ada di folder download, ketemu latihan perdana, ini kita pilih, ya, pastikan lokasinya kita harus tahu. Kita pilih file yang ingin kita buka, kemudian klik tombol open. Kita open, maka terbukalah dokumen tadi yang kita simpan. Buktinya apa? Ini nama filenya latihan perdana. Bagaimana menutup dokumen? Menutup dokumen kita bisa lakukan pada menu file, pilih close. Ya, mana menu file ini? Kita pilih close. Akan menutup dan tidak ada dokumen yang terbuka pada PowerPoint kita. Bagaimana menutup aplikasinya? Ya, aplikasinya kita bisa tutup dengan ini, kontrol buttonnya ada di sebelah kanan atas ini. Nah, ini X ini kita bisa klik, ya, akan tertutup. Mudah bukan untuk pengoperasian awal dari aplikasi presentasi PowerPoint. Baik, kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah mengetahui bagaimana cara membuka aplikasi presentasi PowerPoint, kemudian mengetahui bagian-bagian dari aplikasi PowerPoint. Sekarang tentang
slide atau halaman yang ada di PowerPoint. Kita ketahui tadi kanvas atau lembar kerja pada aplikasi PowerPoint disebut sebagai slide. Kita lihat di tampilan ini, kalau kita membuka PowerPoint maka kita akan disediakan satu kanvas atau satu slide atau satu halaman lembar kerja. Di sebelah kiri ini, ya, saya tandai nomor 1 ini slide panel yang berisi slide yang kita miliki atau bisa disebut sebagai slide index ya, atau daftar isi indeks, daftar urut slide. Kalau yang saya tandai bagian nomor 2 ini adalah jendela editornya atau untuk pengolahan editing dari slide yang kita buat. Kita diberikan satu slide di awal seperti ini. Kemudian di sini kita sudah diberikan add title sama subtitle. Kalau add title ini berarti judul, subtitle berarti subjudul. Halaman pertama atau slide pertama biasanya berisi judul ya, judul dari presentasi kita atau bisa dibilang covernya. Misalkan kita ketik di sini latihan 1, subnya misalkan kita ketik aplikasi presentasi PowerPoint. Bagaimana menambahkan slide? Untuk menambahkan slide, kita bisa lihat di menu home ini. Di menu home, kemudian pilih new slide. Ya. Menu home, pilih new slide. Silakan dipilih yang kita inginkan layoutnya. Misalkan kita pilih blank, kosongan. Maka di sini kita bisa lihat akan menambah satu slide lagi di urutan slide nomor 2. Sehingga kalau kita lihat di bagian kiri bawah ini, kita ada di slide 2 dari 2 slide yang ada. Kalau kita sedang memilih slide nomor 1, yang kita sudah tadi isi teks latihan 1, maka posisinya di sini slide 1 dari 2 slide yang ada. Kalau kita ingin mengedit atau merubah slide nomor 2, ya kita pilih dulu slide nomor 2. Kemudian misalkan di sini kita tambahkan text box. Untuk objek-objek yang lain detailnya akan dibahas di video berikutnya ya. Ini hanya sederhana saja menunjukkan. Misalkan ini slide nomor 2. Ini slide pertama, ini slide nomor 2. Bagaimana? Mudah bukan? Terus untuk menslideshow-kan atau membuat tampilan presentasi, kita bisa langsung di sini ya, ikon slideshow atau kalau pakai keyboard berarti F5. Kita bisa klik di sini, maka tampilan slideshow dari presentasi yang kita buat. Baik, itu video kita kali ini ya, mengenal awal tentang aplikasi presentasi Microsoft Office PowerPoint. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan update video terbaru dari kita, dan juga di-share, siapa tahu sekeliling kita memerlukan informasi ini. Silakan tinggalkan komentar di kolom komentar jika ada pertanyaan atau koreksi. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.